Dokter Hans, namanya pembunuh itu mengerikan ya, apalagi kalau sampai membunuh kesehatan kita, membunuh tubuh kita. Nah, mumpung dari dokter gitu, saya pengen tanya, apa sih yang menjadi pembunuh kesehatan kita itu? Ya, kita tahu orang gampang mati itu mesti penyakit ya. Penyakit-penyakit yang gampang, nomor satu itu jantung ya. Kemudian stroke juga banyak loh. Bahkan diabetes mengatakan tiap 5 detik satu orang mati gara-gara gula. Wih, mengerikan kan? Nah, penyebabnya apa? 5M. Pertama, mater, makan terus. Nah, mangan terus. Ya, banyak orang sukanya makan, tidak salah. Tapi makan ada aturannya, ya. Jadi jangan terus makan. Ya, habis makan cari makan lagi, itu jangan. Habis makan ada jeda. Jeda itu yaitu metabolisme sedang jalan. Kemudian berapa jam lagi? 5-6 jam baru makan lagi. Jangan mater. Makan terus pasti perusak gemuk, gula, lemak, kolesterol, kena jantung, kena stroke, cepat mati. Waduh, ini M kedua, mager, malas gerak. Jadi habis makan tidur, habis makan naik tempat tidur, sepanjang hari main gadget, main handphone atau di depan di depan kantor di depan laptop terus kerja sambil makan terus, tidak bergerak, tidak ada pembakaran, numpuk lemaknya, numpuk gulanya, gendut perutnya, tinggi gulanya, tinggi kolesterolnya, penyakit keluar, cepat mati. Ya, tadi mager. Yang ketiga, melekan. Banyak orang sekarang kurang tidur. Ya, larut malam baru tidur, misalnya jam 2, tengah malam baru tidur, bangunnya jam 9 gitu. Seperti itu. Berapa jam tidurnya? 7 jam. Kelihatannya cukup, tapi tidak kualitas tidurnya tidak baik. Bangun kesiangan, metabolisme jadi kacau. Insulin resisten, perutnya jadi gendut. Belum lagi kalau melekan, cari makan macam-macam. Belum lagi mungkin merokok, mungkin tambah lagi macam-macam minuman alkohol. Bukan main jahatnya, Anda tidak mungkin jadi sehat dengan melekan. Yang keempat, merokok ya. Merokok. Jadi orang kalau merokok, ingat, rokok itu tidak pernah sehat gara-gara rokok. Ya, jangan lagi coba-coba segala vape lah, segala e-cigarette ya. Itu juga bisa merusak paru. Ya, namanya EVALI, e-cigarette, vape, associated lung injury. Jadi kerusakan paru. Apalagi yang kelima, mabuk. Alkohol, jadi orang itu sudah melekan, tambah lagi mabuk, tambah lagi merokok lagi, tambah lagi makan terus, habis badannya. Mabuk-mabukan ya maksudnya. Mabuk-mabukan. Ini apa namanya? Mabuk cinta boleh ya? Boleh ya. Cinta itu menyehatkan. Oke, jadi itu pembunuhnya ya. Grace mungkin ada pertanyaan? Kalau soal makan terus tadi nih Pak, saya ini tipe yang gampang lapar dok. Jadi kalau misalkan jaraknya 6 jam itu kok kayak nggak kuat ya nahan laparnya. Nah, terus ada yang bilang daripada kamu makan besar tapi jaraknya 6 jam, lebih baik setiap 1-2 jam makannya kecil. Itu bener nggak sih dok? Iya, ada yang bilang gitu, tapi sebetulnya salah. Ya, kita tahu ini ada jam, ini ada cara kerjanya. Ya, metabolisme ini makan kerja ini si lambung, usus segala liver, pankreas itu enzim hormon itu kerjanya. Mereka kerja begitu masuk makanan mereka bekerja. Kerjanya kira-kira 5-6 jam selesai baru makan lagi. Tengah-tengah harusnya kosong. Tapi tengah-tengah kalau lapar, di tengah-tengah kasih buah potong. Jangan yang besar-besar. Kalau Anda makan sedikit, makan lagi sedikit, 1 jam, tiap jam makan, kelihatannya bagus tuh ya. Tapi terus makan itu membuat si pankreas kita pontang-panting, dia kalang kabut. Kerjaan baru kerja, datang kerjaan. Insulin kita jadi resisten. Insulin kerjanya jadi rusak. Ya, dia harus kerja dengan baik, dikasih kerjaan terus, resisten itu apa terjadi? Insulin resisten itu memicu penimbunan lemak di perut, gendut orangnya. Nah, kenapa orang jadi gendut? Karena insulin resisten.
Tidak sarapan pagi pun membuat insulin resisten. Jadi jamnya teratur, tengah-tengah potong buah untuk ngemilnya, kalori kecil. Dengan demikian maka sehat. Jadi hati-hati kalau terus makan. Iya, iya. Kalau makan terus tuh namanya kecil ngemil ya, Dok ya? Ngemil. Mungkin ya namanya ngemil, istilahnya. kudapan Iya. atau selingan atau snack itu harus kecil. Bukan bapau satu, bukan roti atau mie instan satu bungkus, bukan. Oke. Ya, jadi ingat harus teratur seperti itu. Iya, Ya, iya. ya. Tapi ada yang nyarankan buat penderita lambung itu biasanya katanya makannya dikit-dikit gitu. Kecuali kalau sakit lambung. Tapi paling 2 hari lah, sesudah itu kembali lagi Oh, peraturan. nggak seterusnya gitu ya, Dok. Ya, harus ingat tuh Chris sama Pak Gideon. Ya, kalau kita makan karbo itu apa? Tepung-tepung ya, nasi, mie, roti. Kan banyak makanan kita sehari-hari kan makanan seperti itu. Karbo itu kalau masuk, dia merangsang hormon grelin yang ada di lambung kita dan gampang sekali nafsu makan bertambah. Sebaliknya makanan fiber itu grelin tidak banyak dipengaruhi. Jadi sehingga orang itu tidak kepingin makan. Nah, saya terapkan begini. Kalau kita dikasih roti, yang satu dikasih apel. Ya, kalau ditanya, makan roti kenyang enggak? Lumayan. Lapar lagi. Makan roti dia lapar lagi. Makan apel, kenyang enggak? Enggak terlalu. Lapar enggak? Enggak lapar. Jadi beda. Makan karbo membuat kita lapar lagi. Sedangkan makan buah-buahan, serat-serat, Anda tidak lapar lagi. Praktekkan seperti itu. Iya. Percaya. Ya. Jadi ada hormon yang ngatur nafsu makan. Ada satu lagi. Makan kunyah baik-baik. Kalau kita kurang kunyah, ya, berarti kita makannya cepat dong. Main cepat, telan. Ternyata ada laporan kenyang kan, dari sini menuju sini, itu perlu 20-30 menit tuh. Kalau kita makan cepet-cepetan, orang Asia terkenal, kita makannya cepet ya. Kalau makan cepat, akhirnya 5 menit sudah selesai. Sisa-sisa makanan di meja itu kita santap, kita habiskan, bisa ludes loh. Sampai akhirnya kita menjadi sendawa, kekenyangan. Tapi kalau kita makan pelan-pelan, kunyah baik-baik, ya. Kemudian baru makan kira-kira 70-80% masuk di sini. Sudah ada laporan kenyang sampai sini. Dan akhirnya sudah, aku tidak makan lagi, cukup sudah kenyang. Dan akhirnya makanan-makanan sisa kita tidak makan lagi. Kita tidak bisa gemuk, ya, dan kita sudah merasa kenyang. Itu yang katakan orang 80% kenyang berhenti. Seperti itu, kunyah baik-baik. Iya, jadi makan itu harus mindful ya, Pak Gideon ya. Kadang kan kita kalau udah kelaparan banget, maunya cepet-cepet gitu ya, Pak. Jadi tetap harus mindful ya, Dok. Kalau saya buka restoran, saya ingin orang-orang cepat makan. Supaya cepat pergi. Tapi kalau saya sendiri makan, kepingin makan pelan-pelan. Iya. Oke, itu tips makan ya, Grace, yang luar biasa yang disampaikan oleh Dr. Hans. Terima kasih, Dr. Hans.